Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini Tuhan beri kesempatan lagi bagi saya untuk bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Saya harap bahwa semua saudara ada dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Seperti saya sampaikan dan memang itu fakta yang saya jalani, saya lakukan, yaitu bahwa saya, istri, anak, kalau kami bisa berdoa bersama atau doa pribadi, saya mendoakan semua saudara saya yang telah mendukung saya di media sosial, khususnya di channel ini. Saya berdoa biar kita semua mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, karena bagi saya, tanpa disadari suka atau tidak suka, melalui pengajaran-pengajaran, video-video yang berupa khotbah, tanggapan, jawaban, respon saya terhadap berbagai keadaan di sekitar kita itu, saya rasa bahwa itu adalah cara Tuhan untuk memakai kami hamba-hamba Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan, dalam hal ini para pendukung pelayanan yang tentunya saudara juga rendah hati dan saudara merasa bahwa saudara butuh firman-firman Tuhan yang kami sampaikan, kami ajarkan melalui channel ini. Bukan cuma saya, tapi semua hamba Tuhan. Memang betul bahwa saudara mungkin punya gereja sendiri. Saudara jemaat di gereja A, B, C atau gereja-gereja tertentu, ya. Gereja lokal kita masing-masing. Tapi itu bukan berarti bahwa pendeta di luar gereja kita tidak bisa memberi pengajaran yang menggembalakan kita kepada pengenalan yang benar akan Allah. Yang merintis gereja di Galatia itu adalah Rasul Paulus. Tapi Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 1, waktu dia tulis suratnya yang adalah firman Allah yang Allah titipkan kepada dia, dia alamatkan juga kepada jemaat di kota Galatia. Maka dengan kata lain bahwa tidak ada halangan. Bukan kami yang mengurus secara langsung, tetapi karena kami adalah sesama hamba Tuhan, maka tentu boleh kita saling menguatkan. Seperti itu. Makanya dengan pemahaman seperti itu kadang-kadang kami juga undang gereja dari pendeta dari gereja lain untuk berkhotbah juga di gereja kami. Karena jemaat di tempat kami itu jemaatnya Tuhan. Saya kalau memakai istilah gereja kami itu bukan berarti gerejanya milik kami. Gerejanya milik Tuhan, hanya saja kami yang dibentuk di situ. Ya, dipakai di situ demi mengurus jemaatnya Tuhan. Nah, jadi saya harap pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang menjadi pemahaman kita bersama. Sehingga gereja Tuhan tidak peduli lagi mau sinode apa nggak ada masalah. Kita tetap menjadi satu tim, satu keluarga kerajaan Allah, minimal saling mendoakan dan lain sebagainya. Dan saya juga minta kalau saudara berkenan, bagi saudara yang punya jam-jam doa pribadi, dan seharusnya kita semua ya punya doa-doa pribadi, tolong doakan hamba-hamba Tuhan. Kristubar, pembela-pembela iman, gembala-gembala sidang, termasuk tolong kalau berkenan sebutkan nama saya juga, Pendeta Mel Atok, supaya tetap rendah hati, tetap berani, tetap menyatakan apa adanya, tapi bukan dengan kesombongan, keangkuhan, tapi hanya dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dari begitu banyak video-video yang saya buat, kurang lebih sudah 1000-an video di dalam channel ini, saya sadari pasti ada kekurangan, ya, pasti ada kelemahan. Maka dari itu saya meminta supaya Bapak Ibu, saudara-saudara mendoakan. Dan kalau ada lihat hal-hal yang ini Pak Mel perlu dikasih tahu nih, dinasehati dengan penuh kasih sesuai dengan dasar firman, saya pasti terima, ya. Karena tidak mungkin saya sempurna, itu tidak mungkin. Kita sempurnanya di sorga. Pasti ada kekurangan sana sini. Nah, itulah fungsi sebagai tubuh Kristus, sesama tubuh Kristus. Kita saling mengingatkan. Nah, saudara-saudara, tetapi saya harus akui bahwa kadang-kadang ada juga orang-orang yang mungkin tidak subscribe di channel ini, tapi dia bisa masuk dan dia komen gitu loh.
Dan dari begitu banyak komen, saya puji Tuhan, Tuhan latih saya. Ya, kalau yang memberi semangat sudah pasti. Saya juga butuh itu, dan memang hasilnya adalah ketika kawan-kawan yang memberi komentar, maju Pak Mel, terus diberkati, begini-begini segala macam yang sifatnya positif dan membangun. Wah, saya jujur saja, saya semangat, saya diberkati. Tapi tidak sedikit juga yang maki saya, saudara-saudara. Saya lihat ada komentar tuh yang sampai puluhan ribu, ada yang belasan ribu. Tapi mayoritas juga maki-maki saya gitu loh. Tapi yang saya bilang tadi bahwa Tuhan latih kita untuk kita kuat. Saudara, salah satu tanda orang mulai dibentuk dalam kerendahan hati ialah ketika dihina, dia masih bisa tegar sambil mendoakan orang itu. Wah, itu saya rasa Tuhan sedang bekerja luar biasa, membuat imannya semakin dewasa, semakin naik kelas, semakin meningkat. Tapi ada fenomena lain juga yang sesuai tema yang mau saya bahas pada saat ini, bahwa ternyata ada kawan-kawan juga dari agama lain yang kemudian masuk dan menasihati saya memakai kitab suci mereka. Menasihati saya supaya saya ini tahu diri sebagai kafir, sebagai apa lagi ya, sebagai orang yang pasti masuk neraka. Jadi saya pernah dinasihati pakai kitab suci agama lain. Nah, ini salah satu orang yang menasihati saya pakai Al-Quran ya. Saya sempat capture gambarnya di sini. Beliau menasihati saya, dan menarik sekali. Kebetulan saya khotbah beberapa hari lalu itu dengan tema mujizat bagi orang kafir ya. Saya tema mujizat bagi orang kafir, lalu kemudian kawan kita ini masuk. Ya, wajah yang tadi, yang ini ya. Dia punya nama di channelnya dia tuh Menuju Surga. Surganya bukan SU tapi surga gitu ya. Dia menuju surga ini lalu mengutip ayat kitab sucinya mereka ya. Kelihatannya ini Al-Quran. Saya tidak paham Al-Quran, tapi saya hanya membaca saja. Ini respon saya. Ya, itu suratnya dia bilang QS ini apa saya tidak ngerti. QS 3 ayat 12 dikatakan di sini, katakanlah dalam kurung, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini. Jadi orang-orang kafir akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan dalam kurung pada hari kiamat ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Lalu masih dari surat yang sama, QS 5 ayat 14, kami tanamkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, dalam kurung orang-orang Nasrani, sampai ke hari kiamat. Begitu. Jadi QS apa namanya? Menuju surga ini, dia datang dan dia kasih tahu, karena saya mungkin bikin tema kafir, padahal kafir di situ yang saya maksud kafir dalam pandangan Yahudi ya, karena saya sedang bahas Naaman. Naaman itu non Israel, jadi itu dalam pandangan Yahudi disebut kafir. Tapi kafir ini alami mujizat itu, mungkin karena ada kata kafir, kawan ini masuk lalu kasih tahu yang kafir itu kamu Mel gitu loh, kamu itu nanti masuk neraka gitu. Lalu dia lanjut lagi, panjang lebar ya, dia kasih banyak sekali tulisan. Lalu ada lagi dia bilang begini, di QS 43 ayat 61, insya Allah Yesus pasti kembali, kata dia. Saya capture semua ya, saya baca. Insya Allah Yesus pasti kembali. Yesus adalah orang Islam. Kamu, hanya saya nih orang apa gitu lah. Kemudian seperti itulah. Lalu dia bilang begini, tugas saya, siapa namanya, menuju surga ini, tugas saya buktikan hanya Al-Quran yang benar. Tugas kamu buktikan Alkitab benar.
silakan katanya. Oh, jadi ternyata selain nasihat diberikan kepada saya supaya saya tahu diri bahwa saya ini kafir, saya pasti masuk neraka jahanam. Ternyata dia juga minta, ya, Yesus itu agama Islam, kalau kau agama apa? Kau Islam bukan? Gitu katanya. Lalu apa? Yang terakhir dia bilang, menuju surga ini dia bilang dia punya tugas membuktikan Al-Quran benar. Kalau saya membuktikan Alkitab benar, silakan. Oke, jadi ini respon saya kepada kawan Islam menuju surga ya. Karena ini ayat-ayat Islam dan memang dia bilang tentang Islam di sini. Jadi begini, kawan menuju surga. Yang pertama, kalau agama kami ya, Tuhan Yesus kami itu melarang kami mengatakan orang kafir. Nah, ini nih. Jadi memang agak sulit saya pindah ke agama lain melihat karakteristik Tuhan saya itu ya. Pusat pujian penyembahan kami namanya Tuhan Yesus. Dia bilang tidak boleh berkata kafir kepada orang. Ya, saya tunjukkan ya kawan ya. Ya tidak apa-apalah Anda bilang kami kafir, kami sudah biasa banget, kami juga tidak marah. Makan kami tambah bersyukur. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus kita tidak memperbolehkan kita berkata kafir kepada orang secara membabi buta dengan penuh penghinaan. Matius 5 ayat 22, karena kamu sudah kasih banyak saya ayat, saya kasih kamu ayat juga, oke? Ayo kita saling berbagi ayat ya. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Anda bilang kami kafir, kami masuk neraka jahanam. Saya respon dahulu, itu urusan Anda. Ya, ya. Ketika Anda berkata saya kafir, that is your problem, not me, right? Itu urusan Anda, bukan urusan saya. Ya, that's not my problem, it's yours, right? Jadi saya tidak terpengaruh. Saya hanya mau bilang Yesus kami melarang berkata kafir. Jadi buat kawan-kawan Kristen, kalau ada orang seperti kawan menuju surga ini mengatakan kita kafir, bilang sama dia, saya kafir, itu urusan kau, kamu bukan kafir, kamu agama Islam. Gitu aja. Sebut orang sesuai agamanya, ya. Tapi ya itulah, sudah ada ayat di situ bilang kafir itu Kristen. Jadi kita santai-santai saja. Yang berikut, Anda bilang kami masuk neraka jahanam. Nah, Yesus yang tadi saya kasih tahu ya, yang Anda juga sebut Yesus tadi ya. Kelihatannya Yesus yang kita kenal ini beda ya. Saya ikuti pandangan kawan-kawan Muslim. Yesus itu tidak mati. Kalau kami punya Yesus itu mati. Karena dengan kematian itulah dia menebus dosa. Ya kan, mati dan bangkit. Kalian punya kan Yesusnya naik ke sorga. Isa mungkin yang Anda maksud ya. Lalu apa lagi? Yesus itu dilahirkan di bawah pohon korma kalau nggak salah ya. Kalau kita punya tidak. Dia lahir dibaringkan di palungan dan palungan itu tempat binatang. Tempat binatang itu ya adanya di kandang binatang. Karena waktu itu di Bethlehem tidak ada penginapan, semua full. Lalu apa lagi ya? Kalian percaya Yesus bikin mujizat dari kecil? Kami tidak percaya. Itu bukan Yesus yang kami sembah. Yesus yang kami sembah bikin mujizat pertama dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Rubah air jadi anggur dalam perkawinan di Kana. Apalagi ya? Kalian percaya Yesus cuma nabi? Ya, kami tidak. Yesus itu Tuhan. Anak Allah, firman Allah yang nuzul ya menjadi manusia. Jadi kelihatannya mungkin Yesus yang dimaksudkan sama. Tapi pada penggambarannya berbeda. Maka jadi berbeda. Yang Anda percayai itu ya Isamu. Kami percayai Yesus kami. Dan Yesus kami ini jaminkan kami masuk surga. Kalau Anda bilang kami masuk neraka jahanam, tidak. Kami masuk surga. Ya, karena Yesus yang kami sembah itu betul-betul jalan kebenaran dan hidup.
Ada ayat di Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa, Allah pencipta langit dan bumi itu, kalau tidak melalui Yesus. Jadi hanya orang yang percaya pada Yesus yang bisa masuk surga. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, bagaimana kawan channel menuju surga ini tahu-tahu datang dan berkata, kami masuk neraka jahanam. Ini neraka yang mana yang Anda maksudkan? Kelihatannya kalau Yesus kita juga berbeda, surga kita juga berbeda kayaknya ya. Neraka kita juga berbeda. Di neraka itu tidak ada pengikut Kristus masuk neraka. Kalau ada orang beragama Kristen kemudian masuk neraka, itu bukan pengikut Kristus. Hanya di KTP atau kartu keluarga atau hanya kulit luar. Tapi dia bukan pengikut Yesus yang sejati. Begitu kawan ya. Jadi kalau Anda bilang kami masuk neraka jahanam, tidak. Orang percaya Yesus masuk surga. Justru yang tidak percaya Yesuslah yang masuk neraka jahanam menurut ajaran kami. Begitu. Makanya Yohanes 3 ayat 16 kan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang dimaksud, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya saja yang memperoleh hidup yang kekal. Tidak percaya secara implisit ayat itu mau mengatakan yang tidak percaya ya neraka, yang percaya masuk surga. Nah, Anda bilang ya di bagian akhir itu ya, Yesus itu Islam. Kata siapa Yesus Islam? Yesus yang mana? Mungkin yang tadi tuh, Yesusnya kalian atau Isanya kalian. Kalau Yesus kami bukan agama Islam, agama Yahudi. Ya. Dia disunat itu versi Yahudi, bukan, tidak ada di dalam sejarah kitab suci kami. Kalau Anda punya maksud Yesus yang kami sembah di Kristen, dia bukan agama Islam, dia agama Yahudi. Lalu dari Yesus inilah muncul agama Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Mungkin ada yang berkata, iya tapi itu kan bukan hasil perbuatan Tuhan. Loh, kata siapa? Kristen tidak percaya manusia bisa buat sesuatu tanpa seizin Allah. Jadi kalau agama Kristen bisa keluar gara-gara orang percaya kepada Yesus dan menyembah Yesus, maka itu ada Tuhan di balik itu yang memunculkan agama Kristen. Jadi kalau orang bilang, oh agama itu buatan manusia. Manusia siapa? Ya, nabi, rasul. Kalaupun iya, memangnya nabi dan rasul bisa bertindak sendiri? Tidak bisa. Itu diilhamkan, dikendalikan oleh Tuhan sehingga muncullah agama Kristen. Tuhan tidak selalu bekerja, Tuhan yang harus bicara langsung. Agama ini aku yang buat, tidak perlu dalam ajaran kami. Ya, kami mempercayai tidak ada satu burung di udara saja tidak mungkin jatuh di luar seizin Allah, apalagi agama sebesar Kristen. Pasti berdiri karena Kristus. Gitu ya. Jadi Yesus bukan Islam, Yesus Yahudi. Ya, Anda bisa baca itu juga di dalam Galatia 4 ayat 4 ya. Saya tunjukkan kepada abang menuju surga. Iya kan bang? Galatia 4 ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat yang dimaksud adalah dalam agama Yahudi ya. Jadi Yesus disunat, diserahkan, bahkan dibaptis dan lain sebagainya, itu agama Yahudi. Bukan agama Islam ya. Jadi kalau Anda tanya, Yesus Islam, kamu apa? Saya mau bilang, kamu salah. Yesus bukan Islam, Yesus Yahudi. Dan kalau saya pengikutnya Tuhan Yesus, saya Kristen. Kristen lahir dari Yahudi. Kristen bukan Yahudi, tapi Kristen dan Yahudi punya kesamaan. Misalnya kitab sucinya, kitab suci perjanjian lama kami, itu juga kitab suci orang Yahudi. So what gitu loh. Iya kan? Nah, yang lebih terakhir, sebelum nanti menuju surga bisa tanggapin lagi nggak apa-apa. Anda bilang kami kafir, kami bilang Anda Islam. Iya kan? Itu caranya mainnya. Lalu ini apa namanya yang terakhir? Anda mengatakan Anda bela apa? Al-Quran ya. Bahwa Anda bela Al-Quran ya silakan. Saya memang bela Alkitab. Tadi di terakhir tuh Anda bilang apa di situ? Oh ya, tugas saya buktikan hanya Al-Quran yang benar. Tugas kamu buktikan Alkitab yang benar. Oh ya,
jalankan saja tugas Anda, tidak apa-apa. Anda mau bilang Al-Quran, suka-suka Anda lah, nggak ada masalah. Toh di Indonesia kan kita saling menghormati toh. Tapi kalau saya yakin, kalau Anda bilang buktikan Alkitab benar, itu memang kerjaan saya itu. Itu tugas saya ya. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah kitab suci, itulah Alkitab. Semuanya dari Kejadian sampai Wahyu diilhamkan Allah. Nah kalau diilhamkan Allah nggak ada salahnya. Dan masih banyak ayat lain lagi yang membuktikan bahwa kitab suci itu benar, Alkitab itu benar. Jadi ya sudah. Anda silakan buktikan kitab suci Anda benar, suka-suka Anda. Tapi bagi kami sekalipun langit mau runtuh, Alkitab tetap buku Tuhan, isi hati Tuhan, firman Allah yang sempurna. Kami tidak butuh kitab suci yang lain. Kami hanya butuh Alkitab untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus, mengasihi orang, mengampuni orang, mendoakan musuh, tidak membalas jahat dengan jahat. Dan kami akan terus beritakan Injil. Dan siapa yang mau terima Yesus, dia pasti masuk surga. Itu aja. Itu yang kami percayai. Ya kami tidak butuh kesaksian yang lain untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Dia adalah Allah yang jadi manusia, Dia mati bangkit dan berkemenangan menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Yang tidak mau percaya tidak ada masalah, tidak ada urusan. Ya, yang mau percaya saja engkau berharga di matanya. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya tanggapan saya kepada saudara channel Menuju Surga ini betul-betul bermanfaat. Tetap jaya, saling menghormati. Ya, kami hargai agama Anda. Makanya Anda bilang, buktikan Al-Quran benar. Silakan, kami nggak ada urusan. Kami tetap tidak butuh yang lain. Kami hanya butuh Alkitab sambil menghargai yang lain. Bukan berarti kami butuh. Ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam tanggapan-tanggapan saya yang lain. Saya Pendeta Mel Atok. Sampai jumpa. Like, comment, and share video ini. Biar lebih banyak orang diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom.